Pengertian Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadar yang artinya kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Menurut Ahmad Yamin, Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Khailan. Doktrin Qadariyah. Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan doktrin-doktrin Mu'tazilah sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang begitu jelas. Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Kalimat ini didukung oleh beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat pendukung doktrin Qadariyah. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudorotan dirinya sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 111. Pengertian Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Jabariyah memiliki arti suatu kelompok atau aliran isme. Jabariyah disebut fatalisme atau predestination, yaitu faham yang bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Penyebaran aliran Jabariyah. Faham al-Jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, disebarkan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Dalam perkembangannya, faham at-Jabur juga diperkembangkan oleh tokoh lainnya, di antaranya An-Najjar dan Ja'ad bin Dirham. Pembagian Jabariyah. A. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Jabariyah ekstrim. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksa oleh dirinya. Pemuka Jabariyah ekstrim. Jaham bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Sarwan. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Man adalah manat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan aliran kaum Murjan, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan kesempatan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Ja'ad bin Dirham adalah seorang Maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Jabariyah moderat. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun yang baik, tetapi manusia mempunyai bagian dalamnya. Pemuka Jabariyah moderat. An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husaniyah. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Hulan yang disebut Kasab dalam teori Al-Asri, Tuhan tidak dapat dilihat dushirat. Akan tapi ia menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Adlar, nama lengkapnya adalah Dirar bin Amr. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar, bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan datang
Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Mengenal ru'yat Tuhan di akhirat, Dirar mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Simpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta alam semesta termasuk di dalamnya perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat maha kuasa dan memiliki kehendak yang bersifat mutlak dan absolut. Dari sinilah banyak timbul pertanyaan sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan perjalanan hidupnya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan terhadap manusia untuk mengatur hidupnya, ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang absolut? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka muncullah dua paham yang saling bertolak belakang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kedua paham tersebut dikenal dengan istilah Jabariyah dan Qadariyah.